Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang pada hari ini diberikan kesempatan untuk mendiskusikan hasil dari diskusi kami mengenai penghimpunan, penyaluran dana, dan kredit bank. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Brian Aliandro dengan NIM 1707619031. Saya Dia Syafitri Latifa dengan NIM 1707619022. Nama saya Tengku Sri Ananda dengan NIM 17076 19066. Baik, yang pertama ialah penghimpunan dana. Sebelum melakukan penyaluran dana, bank terlebih dahulu melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang kemudian nantinya akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak kreditur. Definisi penghimpunan dana sendiri ialah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mencari dana dari pihak penyimpan yang kemudian nantinya akan disalurkan kepada pihak peminjam atau debitur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi antara pihak kreditur dan pihak debitur. Tujuan dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank ialah untuk memperbesar modal, memperbesar aset, dan memperbesar kegiatan pendanaannya sehingga nanti dapat mendukung dan mempermudah bank sebagai lembaga intermediasi. Selanjutnya ada pencarian dana. Pencarian dana dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama, setoran dari pemegang saham. Artinya, pemegang saham menyetorkan modal awalnya untuk dana awal dari bank itu tersendiri. Yang kedua, ada cadangan bank. Maksudnya adalah cadangan laba yang pada tahun lalu tidak dibagikan kepada pemegang saham digunakan sebagai modal untuk berjalannya bank tersebut. Yang ketiga adalah laba yang belum dibagi. Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan pada tahun berjalan sebagai modal untuk sementara waktu. Keuntungan dari sumber dana sendiri ialah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar jika dibandingkan meminjam ke lembaga lain. Selanjutnya adalah penghimpunan dana dari masyarakat luas. Penghimpunan dana dari masyarakat luas dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama ialah rekening giro, yaitu simpanan yang penarikannya setiap saat dengan menggunakan cek, biliar giro, atau tunai. Yang kedua ada rekening tabungan, yang dimana dana penarikannya dengan syarat tertentu seperti buku tabungan, ATM, dan lain-lain dan tidak menggunakan cek atau biliar giro. Yang ketiga ada rekening deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan di awal yang berasal dari nasabah atau perorangan. Yang keempat, deposit yang tidak ditransaksikan merupakan sumber utama pendanaan bank. Pemilik tidak dapat menuliskan cek pada deposito yang tidak ditransaksikan. Ada 2 jenis deposit yang tidak dapat ditransaksikan, yaitu tabungan dan deposito berjangkau. Dari 4 macam penghimpunan dana oleh masyarakat luas tadi, rekening giro merupakan dana yang paling murah karena bunga atau balas jasa yang dibayarkan oleh bank cenderung lebih rendah jika dibandingkan rekening tabungan dan rekening deposito yang ditanggung oleh bank dengan bunga dan pengembalian yang cukup tinggi. Penghimpunan dana dari lembaga lain. Penghimpunan dana dari lembaga lain dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam. Yang pertama ialah likuiditas dari Bank Indonesia. Merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan di dalam likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga dapat diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. Yang kedua adalah pinjaman antar bank atau call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang kalah kerilingnya sehingga membutuhkan dana yang cukup besar dalam tempo mendesak sehingga mengharuskan bank untuk meminjam dana kepada bank lainnya dengan jangka waktu pengembalian yang pendek serta tingkat bunga yang relatif cukup tinggi. Yang ketiga ialah pinjaman antar bank melalui interbank call money market. Pinjaman antar bank ini berbeda dengan call money karena pinjaman ini dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Yang keempat adalah pinjaman dari luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Sebagai contoh, bank mendapatkan dana dari meminjam kepada Bank Sentral Amerika Serikat atau bank lainnya, atau bisa juga meminjam dana kepada perusahaan lainnya. Yang kelima adalah surat berharga pasar uang atau SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, bisa baik itu perusahaan keuangan maupun perusahaan non-keuangan. Baik, itu tadi merupakan penjelasan tentang penghimpunan dana. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang penyaluran dana yang akan dijelaskan langsung oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyaluran dana. Di sini ada definisi dan tujuan dari penyaluran dana.
Menyalurkan dana adalah melemparkan atau menjual kembali dana yang diperoleh lewat tabungan, simpanan giro, atau deposit kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, tujuannya yaitu memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Jadi, dari kredit yang telah diberikan oleh bank itu akan dikenakan bunga. Selain dikenakan bunga, juga akan dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit atau debitur dalam bentuk biaya administrasi, biaya provisi, dan juga komisi. Keuntungan utama bank itu diperoleh dari selisih bunga simpanan yang akan diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang akan disalurkan. Contohnya yaitu penyimpan akan diberikan bunga tambahan sebesar 10% dan peminjam akan diberikan beban bunga sebesar 20%. Jadi keuntungan bank itu 10% yaitu selisih dari bunga peminjam dengan bunga penyimpan. Bank akan mengalami untung apabila bunga simpanannya kurang dari suku bunga kredit atau disebut juga spread base. Dan ketika suku bunga simpanan lebih dari suku bunga kredit, bank akan mengalami rugi atau negatif spread. Nah, selanjutnya bentuk alokasi dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank. Yang pertama ada cadangan likuiditas, yaitu aktiva yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dan biasanya resikonya ini tergolong rendah. Aktiva ini disebut juga aktiva tidak produktif. Cadangan likuiditas terbagi menjadi dua, yaitu cadangan primer dan sekunder. Yang kedua ada penyaluran kredit. Nah, penyaluran kredit ini termasuk aktiva produktif dan tingkat penerimaannya tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Yang ketiga ada investasi. Kegiatannya itu bank menyalurkan dana ke beberapa bidang atau proyek yang sudah berjalan atau proyek yang akan dilaksanakan. Jadi bank ikut serta dalam kepemilikan saham. Investasi ini dapat berupa penerimaan dana dalam bentuk surat-surat berharga, jangka pendek dan jangka panjang, atau berupa penyertaan langsung pada badan usaha. Dan yang terakhir, bank dapat menyalurkan dananya untuk aktiva tetap dan inventaris. Yang terakhir ada skema penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dilihat di bagian berikut. Jadi bank akan menghimpun dana dari masyarakat, bisa berupa tabungan, simpanan giro, atau deposit. Nah, bank juga yang akan menyalurkan dana ini kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Jadi ketika menghimpun dana masyarakat, bank akan menetapkan imbalan bunga. Dan ketika menyalurkan dananya masyarakat atau memberi pinjaman kepada masyarakat, bank akan menetapkan beban bunga. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan keputusan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lainnya, di mana nantinya akan diwajibkan untuk membayar pada jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Lalu ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Yang pertama itu ada kepercayaan, di mana pihak bank memiliki kepercayaan terhadap peminjam. Lalu yang kedua itu ada kesepakatan. Terdapat kesepakatan atau persetujuan dalam proposal pengajuan kredit. Lalu yang ketiga ada jangka waktu, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Lalu yang keempat itu ada resiko, dan yang terakhir ada balas jasa. Pada biasanya itu di bank umum, balas jasa dapat berbentuk bunga dan biaya administrasi. Terdapat beberapa macam jenis kredit yang diberikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, jika kita lihat dari jenis kegunaannya, ada kredit investasi, di mana biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang baru akan berdiri. Lalu yang kedua ada kredit modal kerja. Biasanya kredit ini diberikan pada perusahaan yang sudah berdiri namun membutuhkan dana untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada revolving dan annual. Dalam revolving, jika kita ingin meminjam tidak perlu membuat permohonan baru. Namun dalam annual kita harus membuat permohonan baru dan hanya dapat dipakai sekali saja. Lalu yang ketiga ada kredit konsumsi.
Kredit konsumsi ini bertujuan untuk pengadaan barang atau jasa dan tidak sebagai modal. Kemudian yang ketiga berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama ada kredit jangka pendek, di mana waktunya hanya 1 tahun atau tidak lebih dari 1 tahun. Lalu ada kredit jangka menengah, waktunya hanya 1-3 tahun. Dan kredit jangka panjang, waktunya lebih dari 3 tahun. Dan yang keempat, berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama itu ada kredit rekening koran bebas. Jenis kredit ini membebaskan nasabahnya untuk melakukan jumlah kredit, namun masih menyesuaikan jumlah yang telah ditentukan oleh pihak bank. Lalu yang kedua ada kredit rekening koran terbatas, di mana nasabah hanya dapat melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Lalu yang ketiga ada rekening koran affluent, di mana pembayarannya itu berangsur dan penarikannya itu secara sekaligus gitu. Lalu yang terakhir ada kredit revolving. Nasabah harus terlebih dahulu melunasi kredit sebelumnya baru dapat melakukan penarikan selanjutnya. Dalam perencanaan kredit terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan dan direncanakan. Yang pertama ada target market, yang kedua ada kriteria resiko yang mencakup aktivitas pemasaran, tanda-tanda dini tentang kondisi keuangan nasabah yang mungkin memburuk, lalu ada seleksi awal dari permohonan kredit, kemudian kriteria nasabah 7P, personality, sikap, emosi, karakter dari nasabah tersebut, lalu ada party yaitu keloyalan dari nasabah secara karakter. Lalu ada purpose, apa yang menjadi tujuan dari nasabah tersebut mengambil kredit. Lalu ada prospect, payment sebagai ukuran atau gambaran bagaimana caranya nasabah mengembalikan dana kredit tersebut. Lalu ada profitabilitas dan protection. Lalu yang ketiga ada proses analisis kredit serta penetapan jenis dan struktur kredit. Tujuannya yaitu sebagai arahan dalam pertumbuhan kredit agar portofolio kredit bervariasi dan mengantisipasi kegiatan penyaluran kredit agar tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan internasional. Syarat dan ketentuan kredit dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama sebelum pencairan kredit yaitu penyerahan agunan dan sebagainya. Lalu yang kedua setelah pencairan kredit biasanya pengiriman laporan keuangan dan sebagainya. Lalu syarat dan ketentuan pada umumnya yaitu pelaksanaan perjanjian kredit dan pengawasan kredit. Fungsi dari pengawasan kredit ini sendiri yaitu mengetahui lebih awal apabila terjadinya penyimpangan dalam pemberian kredit. Kemudian dalam melakukan peminjaman, nasabah dapat memberikan jaminan atau tanpa jaminan. Macam-macam jaminan yaitu jaminan berwujud seperti tanah, bangunan, dan sebagainya. Lalu jaminan tidak berwujud seperti sertifikat saham, obligasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada jaminan orang, di mana orang yang memberikan jaminan sudah dipercayai oleh pihak bank atau memiliki nama yang baik. Lalu yang terakhir ada tanpa jaminan. Di sini hanya orang yang sudah terbukti loyalitasnya terhadap pihak bank. Baik, itu tadi hasil diskusi kami mengenai penghimpunan, penyaluran bank, dan kredit bank. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.